La 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 bata thanaya jaha khoda darazawa sashal sobo وضع غفقك لا ماءها بات ثنايا جاح خد ذا رزاوى ساشا صبا وضع غفقك لا ماءها بات ثنايا جاح خد ذا رزاوى ساشا صبا وضع غفقك لا ماءها أوسترتك الدمع أوسترتك الدمع أوسترتك dan za coba bedakan fasasya awas tertukar badanna awas tertukar ta dan ya awas tertukar wa dan fa mari ulangi sekali lagi. Bata thanaya jaha khoda dha razawa sashal sobo wada'a ghafaqaka la ma'aha bata thanaya jaha khoda dha razawa صبا وضع غفقك لا ماءها بات ثنايا جاح خد ذا رزاوى ساشا صبا وضع غفقك لا ماءها أوسترتك الدمع أوسترتك الدمع أوسترتك dan za coba bedakan fasasya awas tertukar badanna awas tertukar ta dan ya awas tertukar wa dan fa mudah-mudahan hafal
La 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 la. Bata thanaya jaha khoda daraza wa sashal sobo طلوع غفقك لا ماءها بات ثنايا جاح خد ذرزا وساشا صبا طلوع غفقك لا ماءها بات ثنايا جاح خد ذرزا وساشا صبا طلوع غفقك لا ماءها أوسترتكر الدمع أوسترتكر هدمحا أوسترتكر dan za coba bedakan fasasya awas tertukar badanna awas tertukar tak dan ya awas tertukar wa dan fa mari ulangi sekali lagi. Bata thanaya jaha khoda dharaza wa sashal sobo wadha'a ghafaqaka la ma'aha. Bata thanaya jaha khoda dharaza wa صبا وضاع غفقك لا ماءها بات ثنايا جاح خد ذرزا وساشا صبا وضاع غفقك لا la 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 la. Bata thanaya jaha khoda dharaza wa sashal sobo طلوع غفقك لا ماءها بات ثنايا جاح خد ذرزا وساشا صبا طلوع غفقك لا ماءها بات ثنايا جاح خد ذرزا وساشا صبا طلوع غفقك لا ماءها أوسترتكر الدمع أوسترتكر هدمحا أوسترتكر dan za coba bedakan fasasya awas tertukar badanna awas tertukar tak dan ya awas tertukar wa dan fa mari ulangi sekali lagi. Bata thanaya jaha khoda dharaza wa sashal sobo
بات ثنايا جاح خد ذا وزاوى ساشا صدى وضع غفق كلا ماءها بات ثنايا جاح خد ذا وزاوى ساشا صدى وضع غفق كلا ماءها أوستتك الدمع أوستتك هذا الحال أوستتك جدا زعتم بدمكان فسكشا أوستتك بدنا أوستتك تدنيا أوستتك رودا فmudah-mudahan hafal semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat dan keluarga Harmoni yang berbahagia, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini ya, di subuh yang cukup dingin ini nyelecep karena tulang ya, kita bisa bersama kembali, bersua kembali di udara ya, di dunia maya meskipun di dalam satu program yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, yaitu One Week One Hadis. Nah, dan edisi kali ini, sahabat dan keluarga Harmoni, kita akan isi One Week One Hadis ini dengan kajian syarah kitab Bulughul Maram, yang insya Allah narasumber kita yaitu Al-Ustadz Robi Permana MAG. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di studio. Dan kita akan sapa dulu kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz ya. Amin, amin. Apalagi ini di masa pandemi seperti ini begitu ya. Iman dan imun juga harus senantiasa bersanding dan harus ditingkatkan terus, jangan sampai hilang. Hilang iman bahaya Ustaznya. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Hilang imun juga bahaya juga. Karena kita juga mungkin akan sakit dan segala aktivitas kita akan sangat terbatas. Dan Alhamdulillah ya, kita bisa lihat bersama Gurunda Ustadz Robi itu begitu seger ini. Selalu segar. Selalu seger ya, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sudah lama kita tidak berjumpa Ustadz ya, tidak bersama lagi di dalam kajian ini, dan Alhamdulillah sebulan lebih ya. Oh lebih ini nampaknya dari sebelum Ramadan kalau tidak salah ya. Iya. Sebelum Ramadan, Alhamdulillah. Saudara sibuk terasa. Ya. Baik, sahabat dan keluarga Harmoni, untuk pagi kali ini ya, kita akan dengarkan bersama begitu ya, penjelasan dan juga syarah kitab Bulughul Maram terkait dengan adab qada al-hajat ya. Nah, qada al-hajat di sini, qada al-hajat ini, hajat di sini bukan kebutuhan
biasanya kan saat sok aya salat hajat cenah nya. Eta lamun aya kahayang, aya butuh, aya naon cenah gitu kan. Nah, atau hajatan begitu. Nah, hajat di sini adalah yang dimaksud buang air ya, buang air. Jadi dalam bahasa hadis ataupun di dalam bahasa Arab mah qadha hajat itu adalah sama dengan menunaikan kebutuhan yang utama yaitu buang air. Baik. Sahabat dan keluarga Harmoni, ini sangat banyak sekali hadis yang dimuat oleh Imam Ibnu Hajar di dalam bab qadha hajat ini, dan saya sudah tidak sabar ini untuk mendapatkan kucuran dan juga curahan ilmu dari guru kita yaitu Ustaz Robi. Sempat berbincang sendiri sejenak begitu ya. Luar biasa katanya ini bagaimana Imam Ibnu Hajar ini menyusun. Dan juga ada yang unik-unik. Nah, saya tidak tahu ini yang unik-uniknya itu apa tentunya ya. Alhamdulillah, baik sahabat dan keluarga Harmoni, untuk memanfaatkan waktu karena hadisnya juga sangat banyak, kurang lebih ada 20 hadis. Mudah-mudahan bisa dibahas sehingga akhirnya kita komprehensif gitu ya, memahami tentang bagaimana adab di dalam qadha hajat ini. Untuk memanfaatkan waktu kita langsung serahkan kepada Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Harmoni rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali di kajian rutinitas Syarah Kitab Bulughul Maram setiap Jumat subuh. Mudah-mudahan dari segala aktivitas kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Harmoni rahimakumullah, insyaallah pada pembahasan sekarang akan dibahas tentang pembahasan yang selanjutnya setelah kemarin itu dibahas tentang bab pembatal wudu. Sekarang masuk kepada babu qadha'il hajah. Bab tentang buang hajat atau buang air. Kita langsung saja, insyaallah pada pertemuan sekarang itu dibahas sekitar 12 hadis. Saya rangkum dari sekitar 20 hadis menjadi 12 hadis. Insyaallah. Hadis yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wa khatamahu. Dari Anas bin Malik, Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, apabila beliau masuk al-khala, masuk ke kamar mandi, wado'a khotamahu, beliau menyimpan cincinnya. Akhrajahul arba'ah, hadis riwayat imam yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa huwa ma'lul, kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini sahabat Harmoni, dari hadis ini disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar mandi, beliau mencopot, membuka cincinnya. Sebab yang kita ketahui bahwa cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertuliskan lafaz syahadat atau bertuliskan lafaz Muhammad Rasulullah. Nah, dengan demikian ada ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh memasukkan atau membawa kalimat Allah ke dalam kamar mandi dengan dalil ini, dengan hadis ini. Akan tetapi kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini maklum, tidak benar atau tidak sahih. Kalau diteliti, kecacadan hadis ini bahwa hadis ini ditemukan dalam riwayat Hammam dari Ibnu Jurayj, dari Az-Zuhri, dari Anas. Dari Hammam menerima dari Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj menerima dari Hammam dari Ibnu Jurayj dari Az-Zuhri, Az-Zuhri dari Anas. Wa riwayatuhu siqat, dan seluruh periwayatan hadis ini sebetulnya rawi-rawinya siqah. Akan tetapi
Ibnu Jurayj tidak mendengar dari Az-Zuhri, sebab Ibnu Jurayj itu terkenal rawi yang tadlis. Kemudian dijelaskan Ibnu Jurayj tidak mendengar dari Az-Zuhri, akan tetapi Ibnu Jurayj itu mendengarnya dari Ziyad bin Sa'ad, begitu. Dari Ibnu Jurayj mendengar dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri. Lafadznya berbeda. Lafadznya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min warakin summa alqahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari perak dan melepaskannya atau melemparkannya, begitu. Jadi hadis ini memang ada kesalahan. Kesalahannya para ulama nuqad atau para ulama jarh ta'dil, ahli kritikus hadis mengatakan bahwa permasalahan hadis ini masalahnya ada dalam rawi yang bernama Hammam, di mana Hammam di sini ada sedikit kekeliruan meskipun dia sikoh. Dengan demikian hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian hadis yang keduanya bahwa wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripadanya, maksudnya dari Anas bin Malik, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kamar mandi beliau berdoa, Allahumma buthi wal khoba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Berat. Ada setan laki-laki dan ada setan perempuan. Jadi di kamar mandi itu tempatnya setan. Betul ya? Iya. Tempatnya setan disebabkan tempatnya kotor, dan setan senang sekali di tempat-tempat yang kotor. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 7. Kalau boleh dilihat, itu bisa dilihat di Bukhari nomor hadisnya 142, Imam Muslim nomor hadisnya 375, Abu Daud nomor 4, Imam Tirmidzi nomor 5, Imam An-Nasai nomor 20, Ibnu Majah nomor 296, dan Imam Ahmad nomor 13. Di sana disebutkan tentang hadis doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobaisi. Sahih Ustaz ini Mas ya? Sahih. Ya. Faedah hadis yang pertama, jika akan masuk dalam kamar mandi maka disunahkan untuk berdoa dengan doa tersebut. Kemudian sedangkan kalau buang air di dalam tempat terbuka, maka ketika akan membuka pakaian lalu baca doa ini. Jadi kalau tempatnya terbuka gitu kan. Ya. Kalau dulu ada tempat terbuka itu di Pacilingan. Itu di Pacilingan itu kan tempat terbuka. Itu hendak masuk Pacilingan gitu. Iya. Anak sekarang mungkin nggak akan tahu ya Pacilingan itu apa. Nah, kalau tempatnya tertutup, kita di luar hendak mau masuk kamar mandi, itu di luar Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, kemudian mendahului dengan kaki yang kiri. Nah, kata khubusi di sini khubus kalau kita bahas itu jamak dari khobis, yang dimaksud adalah setan laki-laki. Kemudian khobais untuk jamaknya. Nah, kemudian ada juga yang mengartikan bahwa hubus di sini adalah setiap kejelekan. Jadi berlindung dari setiap kejelekan yang dilakukan di kamar mandi begitu. Sebab ditakutkan akan terpengaruh oleh setan begitu. Malahan ada setan walhan juga di kamar mandi. Walhan Ustaz ya? Iya, ada setan. Itu walhan. Setan air gitu Ustaz. Setan air, juri cai. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa tempat yang ada najis seperti kamar kecil atau kamar mandi ada tempatnya atau tempatnya setan di antara tempat-tempat yang disukai oleh setan begitu. Nah, itu faedah hadis. Kebetulan saya sudah merangkumnya Ustaz gitu ya. Alhamdulillah. Tiap-tiap hadis, jadi tinggal dibacakan saja supaya tidak memakan waktu terlalu panjang. Iya. Siap Ustaz. Di hadis yang kedua ini anjuran untuk selalu berdoa ketika kita hendak masuk kamar mandi. Kemudian yang ketiganya tentang istinja dengan air atau membersihkan dengan air. Wanhu qala, dan daripadanya ia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, beliau masuk kamar mandi, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwa idawatan min ma'in wa anazatan.
Kemudian aku dan seorang anak kecil itu membawakan wadah kecil berisi air dan juga tombak pendek. Lantas beristinja dengan menggunakan air. Maksudnya Rasulullah SAW membersihkan bekas buang airnya dengan air. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang ketiga ini menunjukkan bahwa membersihkan dari buang air itu, yaitu dengan air, itu pokok utamanya. Jadi membersihkan itu dengan air. Faidah hadisnya yang pertama, boleh beristinja atau cebok dengan air saja tanpa menggunakan batu. Gitu. Jadi tidak usah menggunakan batu gitu. Kalau dengan air, dia cukup dengan air begitu. Kemudian ketika buang hajat, hendaknya mempersiapkan diri, harus mempersiapkan dulu, jangan asal wahai gitu kan. Harus mempersiapkan dulu gitu kan. Itu adabnya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu kadang mengabdi pada Nabi SAW. Jadi ada beberapa sahabat yang dimuliakan dan diutamakan Rasulullah dengan doa-doa khusus. Di antara Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Ibnu Abbas kan doa khususnya sebagai didoakan Rasulullah ahli takwil, ahli tafsir. Ahli tafsir. Anas bin Malik, ya Ibnu Abbas gitu, didoakan khusus. Bahkan ada syariat mengangkat doa. Jadi setelah Rasulullah SAW wudu, di mana air wudu itu disediakan oleh Ibnu Abbas. Setelah itu Ibnu Abbas bertanya kepada Aisyah, siapakah yang mempersiapkan air wudu ini? Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, yang mempersiapkan air wudu ini adalah Ibnu Abbas begitu. Kemudian setelah Rasulullah SAW membaca doa wudu, Rasulullah mengangkat tangan dan mendoakan Ibnu Abbas begitu. Itu mengangkat tangan itu. Mengangkat tangan, sampai mengangkat tangan itu hadisnya sahih. Dan mendoakan Ibnu Abbas. Maka terkenallah Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir. Masya Allah. Kalau Anas bin Malik itu yang terkenal itu diantaranya banyak rezekinya, banyak anak sampai 100 anak itu kan. 100 Ustaz? Iya. Eta ngurusna kumaha Ustaznya? 100 anak sampai enggak ber kan anak incu lagi banyak sekali gitu. Masya Allah 100 ya. Sabar bibit Ustaz. Wah itu 100 bibit. Dari 1 ya, 100 anak itu. Nah hadis ini pun sebagai salah satu kemuliaan Anas bin Malik bahwa beliau pun suka menyediakan air wudhu untuk Rasulullah. Air ini buat cebok atau buat membersihkan bekas qada hajatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, tentang buang hajat menjauh dari pandangan orang. Jadi jangan selfie. Jadi ketika buang hajat, ya menuju di WC, itu ada larangan. Jadi tidak boleh dilihat atau terlihat oleh orang lain. Hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khudil idawah fa'antalaqa hatta tawaru anni faqada hajatahu, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW berkata kepadaku, ambillah wadah itu, lalu beliau pergi menjauh dari pandangan orang sampai aku tidak melihatnya, lalu beliau buang hajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah hadis ini pun, ya gimana? Ini saya kadang berpikir kayak ini, buang hajat zaman dulu itu ada ruangannya seperti kita gitu. Iya. Kalau zaman dulu itu sebetulnya orang yang hendak buang hajat yang menjauh dari rumah. Jadi tidak ada ruangan khusus kecuali hanya tempat-tempat tertutup di lereng-lereng gunung. Baru kemudian diciptakanlah MCK kalau sekarang. Jadi kalau dulu itu tidak ada tempat-tempat khusus itu. Jadi di mana yang penting tersembunyi begitu. Kalau ulah katingali ku batu jangan terlihat dan jangan mengganggu orang lain. Nanti ada larangan di tempat peristirahatan orang lain tidak boleh. Iya. Di tempat orang lain beristirahat, di tempat rekreasi pun tidak boleh. Di tempat berenang, di tempat air mengalir itu kan. Termasuk di sungai Ustaz ya? Iya, di sungai, maksudnya sungai tempat di mana sungai tersebut sering dikunjungi oleh orang-orang, itu tidak boleh, itu ada larangan begitu. Ya kebayang lagi mancing ada lele koneng gitu. Seperti itu. Yeah. Nah, faedah hadisnya yang pertama, hadis ini menjadi dalil ketika buang hajat wajib tertutup. Harus tertutup. Yang kedua, zaman sekarang kotorannya yang menjauh ditempatkan pada tempat yang khusus. Kalau dulu, zaman dulu itu yang hendak qada hajat itu menjauh dari rumah. Kalau sekarang qada hajatnya di rumah, kotorannya
gitu kan. Mangga bila indit gitu tong sumpang simpang gitu kan. Ngangkleng gitu nya. Kalau dulu itu ngangkleng disusukan dulu itu. Silakan menjauh itu kotorannya. Bukan kitanya yang menjauh, dibalik. Kalau dulu orangnya yang menjauh, kalau sekarang kotorannya yang menjauh gitu. Nah, atau ditempatkan pada tempat yang khusus seperti apa? Septic tank. Nah, gitu. Nah, itu sudah cocok dengan adab Islam. Hebatnya Islam sampai ke sana ya pembahasannya begitu. Nah, ini nih hebatnya Islam itu. Bikin KWC bab nu kieu dibahas Ustaz. Dibahas itunya, bab dibahas itu. Bab WC itunya. Betul Ustaz. Di nu lain mah asana teh mah aya gitu. Tidak ada di agama yang lain, nggak ada itu kan. Nah, itu terkait hadis yang keempat tentang adab buang air, tidak boleh terlihat oleh orang lain, harus tertutup, apalagi selfie saya sedang atau apa itu. Jangan ya, itu di luar adab, itu tidak beradab itu. Nah, kemudian yang kelimanya, hadis yang kelima, tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqulla inaini." Jauhkanlah dirimu atau berhati-hatilah kalian dari dua perbuatan laknat atau dua perbuatan terkutuk. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu suka buang air di jalan umum atau suka buang air di tempat orang berteduh. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 299. Nah, ini Ustaz yang tadi Ustaz bahwa tidak boleh gitu buang air, baik buang air kecil atau apalagi buang air besar. Ya, di tempat-tempat berteduh, tempat orang beristirahat, atau di tempat-tempat umum yang biasa ada lalu lalang perjalanan, itu kan tidak boleh. Nah, ini di agama hal ini bisa bukan terganggunya, dan setiap mengganggu kepada manusia itu bisa jatuh kepada hukum dosa. Sampai ke sana begitu. Dosa itu teh. Iya. Bisa menunjukkan pada dosa begitu. Saya punten ya, Ustaz. Maaf kepada yang profesi supir, tidak semuanya tentunya. Kadang saya melihat perilaku supir itu, saya mau mengatakan dan masuk kepada dua laknat yang tadi, di mana atau jorok sekali buang air kecilnya, apalagi kalau tidak istinja atau tidak bersuci, tidak membersihkan bekas air kencingnya, itu ancamannya ancaman dengan adanya azab kubur saja. Itu begitu. Ada kena laknat. Orang yang dilaknat kan dosa gitu. Kena laknat terhadap orang yang buang air kecil atau buang air besar, di mana buang air kecil atau buang air besarnya di tempat-tempat umum, atau di tempat orang berteduh, atau di tempat orang yang terjadi berlalu lalang, atau di tempat-tempat peristirahatan dan sebagainya yang sifatnya mengganggu. Nah, itu kena laknat. Nah, ada kaidah syariat itu saya di sini sudah ditulis bahwa segala sesuatu yang mengganggu orang lain dihukumi haram. Jadi sesuatu yang mengganggu orang lain itu kan tadi saya sebutkan dosa, berarti hukum. Beratnya begitu. Ini saking perhatian Islam itu tersarat berbagai macam aspek itu sempurna gitu saja. Sangat sempurna sekali. Masya Allah. Sehingga jangan mengganggu orang walaupun dengan air kencing begitu, tidak boleh gitu. Dan ini ada ayatnya Ustaz. Ya Allah. Ada ayat Quran surat Al-Ahzab ayat ke-58. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Nah, dari ayat ini disebutkan bahwa orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Iya. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Masya Allah. Nah, wajhul istidlalnya di sini yu'dzunal mu'minin. Jadi yu'dzuna, ya para ulama mengambil kalimat yu'dzuna, menyakiti itu termasuk juga menzolimi dan termasuk menzolimi
dengan bau atau dengan atau disebabkan dengan akibat buang air kita. Begitu. Itu bisa mengakibatkan dosa. Ini luar biasa Ustaz ya, agama kita itu menuntun kita betul-betul begitu menghargai setiap hak itu. Jangan sampai ada yang merasa terganggu, merasa ini. Dan kadang mungkin Ustaz ini dianggap sepele oleh kita Ustaz. Nah, mungkin. itu. Dianggap Itu enteng, bahayanya. malah naon gitu Ustaznya. Padahal ternyata luar ini ya, sahabat dan keluarga harmoni inilah salah satu kesempurnaan dari agama Islam. Urusan-urusan yang mungkin dianggap ringan, dianggap sepele, ternyata ini adalah dampaknya nasib orang di akhirat kayak itu Ustaznya. Ya Allah. Maka Ustaz lanjutkan lagi. Karena tidak ada hal yang kecil kalau terus-menerus diperbuat, tidak ada hal yang kecil. Jadi tidak ada amal yang kecil. Kalau amalan kecil itu terus kita perbuat, maka amalan kebaikan itu akan besar. Dan tidak ada dosa yang kecil. Ketika dosa yang kecil itu kita terus-terusan perbuat, dosa itu akan menjadi besar. Gitu. Nah ini bahayanya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan man adal muslimina fi turukihim wajabat alaihi laknatuhum. Ya Allah. Siapa yang menyakiti kaum muslim di jalan mereka, aku laknat mereka. Itu kan langsung orang yang menyakiti orang muslim, aku laknat mereka. Itu langsung to the point itu. Dilaknat Ustaznya. Ini gara-gara jorok ngompol gitu. Ya Allah. Gitu. Kemudian faidah hadisnya, tidak boleh buang hajat di tempat yang bisa mengganggu manusia. Dampak jeleknya adalah ada najis, timbul suatu yang kotor, dan timbul bau busuk yang tidak enak. Kemudian tidak boleh buang hajat di jalan yang dilewati oleh orang. Tidak boleh buang hajat di tempat bernaungnya manusia seperti pada pohon dan tembok juga gunung, di mana tempat-tempat tersebut suka ditempati tempat rekreasi dan tempat bernaung atau tempat beristirahatnya orang-orang. Itu ada larangan untuk buang air, baik buang air kecil atau buang air besar gitu. Kemudian hadis yang keenamnya itu tentang menutup diri dan larangan berbicara saat buang hajat. Kalau WA-an gimana ya? Bawa HP ke kamar mandi sambil gitu kan. Dan rata-rata Ustaz di kamar mandi sekarang itu lama-lama. Iya, gitu. Kenapa lama-lama gitu? Hasil observasi rata-rata lama-lama itu sambil main HP gitu. Ya kade ya bagi sahabat dan keluarga harmoni jangan merasa tersindir kalau rumah saya. Ya mungkin salah satu ya dari keluarga harmoni itu ada yang melakukan seperti itu. Bawa HP gitu ke kamar mandi sambil buang air besar atau buang air kecil. Kok cowok itu HP terus aja gitu nonton YouTube atau apa gitu. WA-an gitu kan. Dan itu memang terjadi Ustaz, memang ada. Memang banyak sekarang begitu. Memang banyak. Dan bagaimana dengan perbuatan tersebut? Nah, di sini ada hadis yang keenamnya. Wan Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taghawwata rajulani fayatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi." Wala yatahaddatsa fa innallaha yamqutu ala dzalika. Rawahu Ahmad, di sini rawahu maksudnya rawahu Ahmad wa sahabu as-Sakan wa ibnu al-Qattan wa huwa ma'lul. Di sini ada ma'lul juga ya. Hadisnya dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang sedang buang air atau buang hajat, hendaklah masing-masing bersembunyi dan tidak saling berbicara atau ngobrol gitu. Karena Allah membenci perbuatan yang demikian. Ya Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi tidak ada setelah diteliti, tidak ada di dalam riwayat Ahmad, apalagi dari Jabir itu tidak ada. Dan memang benar hadis ini disahihkan oleh Ibnu As-Sakan, karena manhaj Ibnu As-Sakan itu beliau juga membuat sahih Ibnu Sakan, jadi membuat kitab Sahih As-Sakan. Beliau menyimpulkan mengambil dari beberapa kitab sahih. Hanya saja hadis ini dikatakan maklul, ada cacat. Kecacatannya itu adalah disebabkan Ikrimah bin Ammar al-Ijli didoifkan, di mana Ikrimah tersebut menerima dari Yahya bin Abi Katsir. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ada juga yang mengatakan hadis ini hasan sehingga bisa dijadikan hujah sebagai batasan. Jadi bisa dijadikan hujah sebagai batasan. Ya, ini Ustaz
kalau misalkan kita perhatikan lafaz hadis ini begitu ya, jika dua orang itu sedang buang hajat begitu, seolah zaman dulu itu juga ada, kan kalau di kita mungkin sekarang buang hajatnya nggak rendeng, sebenarnya sebetulnya hanya sebatas dibatasi. Tapi kan kalau zaman dulu itu biasanya menjauh tadi saja. Tapi di dalam hadis ini seolah-olah seperti ada yang ya berdekatan begitu. Pada menghindar tapi berdekatan, ini bagaimana Ustaz? Iya, kalau kita lihat sejarah itu memang demikian ada. Jadi bahkan ada yang nganternya pun ikut Oh gitu. Kemudian atau lagi ada dalam perjalanan, seseorang ada perjalanan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke lereng-lereng, ke padang pasir yang gunung-gunung batu seperti itu. Kemudian ikut buang air besar berduaan dalam keadaan berdekatan dan ngobrol gitu, ada yang seperti itu. Kemudian muncullah hadis ini, ada larangan ketika buang hajat itu dilarang ngobrol begitu. Karena Allah sangat benci sekali dengan perbuatan tersebut. Begitu. Tapi Ustaz, misalkan kalau di rumah begitu ya, kalau di rumah kadang kan anak mereka tidak tahu kita sedang apa begitu. Memanggil dengan air. Tandai aja dengan air. Oh, jadi suara airnya kebrus gitu kan. Gitu ya? Pakai air aja. Kadang kan ini pengalaman saya pribadi aja gitu saja. Kadang anak manggil, ya gitu kan ya. Nah ini kalau misalkan kita jawab termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah atau tidak Ustaz? Iya. Kita masuk aja langsung ke faedahnya, hadisnya ya. Oh, siap. Ya udah. Pertanyaan barusan sudah dibahas. Siap. Yang pertama, wajib menutup diri saat buang hajat, ini sudah tadi disepakati dan dibahas dalam hadis-hadis yang pertama. Yang kedua, dilarang bicara saat buang hajat karena berbicara saat buang hajat itu menunjukkan kurangnya rasa malu. Kurangnya rasa malu. Allah tidak menyukai perbuatan seperti itu. Bahkan jumhur ulama menyatakan bahwa hukum berbicara saat buang hajat itu dimakruhkan, bukan haram, hanya sebatas makruh. Namun jika ada kebutuhan untuk berbicara, tidak masalah. Jadi para ulama pun dalam sisi yang lain longgar, boleh kalau ada sesuatu yang memang perlu untuk berbicara. Bahkan dalam suatu kondisi bisa dikatakan wajib Ustaz untuk bicara gitu. Jadi al-hukmu yaduru ma'illatih atau ma'al illah. Bahwa hukum itu terikat dengan sebab. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Kalau kita sendiri ya tidak ada untuk berbicara, maka dimakruhkan untuk berbicara begitu. Tapi suatu saat kita boleh berbicara, misalkan sangat urgent sekali. Ada anak yang manggil, seorang anak itu tidak paham bahwa habis bab mungkin ayat diberi tanda bahwa bapak misalkan sedang di kamar mandi, anak tidak paham, udah naon itu kira segede gitu kan. Itu boleh begitu kan untuk memberi tanda karena butuh gitu kan. Nah, dalam kondisi yang lain itu bisa wajib. Ya, bisa jadi kebakaran di kamar mandi atau ada ular atau ada apa gitu kan. Di kamar mandi, di WC ada ular, harus diam saja kan, tidak, harus minta tolong dan di sana mengucapkan itu kan, itu bisa wajib gitu kan. Jadi gitu. Jadi sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi saja. Kira-kira butuh mah begitu saja, ada memang harus bagaimana lagi mungkin ya. Alhamdulillah. Tapi kalau ngobrol via WA dan yang lainnya itu masuk juga, bisa kurang adab juga bisa gitu kan. Ya, itu kalau lihat dalam fikih-fikih kontemporer yang sekarang itu dibahas bahwa ulama muasirin itu memakruhkan gitu, memakruhkan. Jadi termasuk intinya kalau bawa HP, kalau ke buang air jangan bawa HP lah sekalian gitu saja. Apalagi sampai nonton gitu. Sampai nonton dan yang lainnya begitu. Jadi dimakruhkan, tidak sampai haram, tidak. Hanya dimakruhkan saja. Kemudian yang selanjutnya masih ada waktu ya. Hadis yang ketujuhnya, larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan saat kencing. Nah ini. Jadi ketika kencing itu pasti menyentuh, maaf ya, ini harus dijelaskan ya. Meskipun sedikit vulgar tapi memang harus dijelaskan. Hadisnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Qatadah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i, muttafaqun alaihi wa lafdu li muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyentuh kemaluannya. Hmm. Jangan menyentuh kemaluannya biyaminihi dengan tangan kanannya. Wahwa yabulu ketika sedang kencing. Maaf, ini laki-laki, ini khusus buat laki-laki. Rata-rata hampir semuanya, bukan semuanya tapi hampir. Ini mendekati berarti 80% ke atas. Ketika ketika buang air kecil itu kemaluannya dipegang oleh tangan kanannya. Dan itu ada larangan, tidak boleh, harusnya dengan tangan kiri gitu. Jadi dimakruhkan. Nah, di sini sahabat harmoni bagi kaum laki-laki ketika buang air kecil ini juga baik buat pendidikan anak gitu ya. Ketika buang air kecil memegang kemaluannya itu harus dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan begitu. Ustaz, sebentar. Ini memegang ini kan biasanya kalau saya itu jongkok, Ustaz. Tanpa dipegang saja istilahnya keluar air itu, Ustaz. Nah, apakah memang harus dipegang atau dipegang itu kalau misalkan berdiri bagaimana gitu, Ustaz? Maksudnya kan kalau berdiri kalau tidak dipegang itu takutnya kena celana. Kemana-mana gitu ya. Pun tengaplay jadi kena celana maksudnya. Iya. Maka harus dipegang begitu supaya tidak kena pakaian. Sewaktu-waktu jongkok pun Ustaz, itu bisa jadi kena kepada pakaian kalau jongkok juga. Makanya dipegang itu maksudnya adalah bukan suatu keharusan, bukan, tapi ditakutkan kena terhadap pakaiannya. Begitu. Maka gunakanlah tangan kita untuk memegangnya. Dan itu harus tangan kiri. Dengan tangan kiri begitu, dan dimakruhkan dengan tangan kanan. Iya, baik. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Kemudian jangan pula membersihkan bekas kotorannya dengan tangan kanan. Maaf, bahasanya agak kasar. Jangan cebok dengan tangan kanan. Begitu. Baik menceboki anak kecil, misalkan menceboki kan anak kecil belum bisa cebok sendiri. Ini dengan tangan kanan dicebok jangan, tapi seharusnya dengan tangan kiri begitu. Bisa ya ke gambar mungkin ya. Iya, betul, Hasan. Kemudian wala yatanafas fil ina'i, jangan bernapas di dalam bejana yang berisi air. Gitu. Ditiupan gitu, Ustaz? Bukan ditiupan, jadi berubuk. Dulu kalau saya masih kecil beli bajigur, Ustaz. Bajigur itu panas. Iya. Panas pakai sedotan itu ditiup berubuk. Nah, itu ada larangan, makruh hukumnya. Sebentar, Ustaz. Ini dari makna ini, Ustaz, yang berkembang di masyarakat, walaya tanafas fil inai itu jangan bernapas di bejana yang ada air itu, lamun misalkan makanan itu panas atau minuman panas itu tidak boleh ditiup, betul itu, Ustaz? Itu masuk memang ada, ya, memang ada ulama yang berpendapat demikian. Dan rata-rata walaya yatanafas di sini termasuk yang meniup makanan atau minuman juga. Karena kan itu karbohidrat namanya. Karbon dioksida. Karbohidrat mah harus dimakan, ya. Karbon dioksida itu kan keluar kotoran. Iya. Kotoran itu bisa kena kepada makanan. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau makanan panas jadi gini aja. Paling dikipas, Ustaz ya. Dikipas aja. Gitu. Siap. Kemudian bernapas di dalam air juga atau di dalam bejana yang berisi air buruk-buruk gitu kan. Itu ada larangan. Karena kotornya. Islam itu kan bersih kan? Ya, Masya Allah ya. Islam itu mengajarkan kebersihan juga. Gitu kan. Jadi ada larangan. Larangan membersihkan atau larangan cebok dengan tangan kanan. Dan larangan bernapas atau meniup terhadap bejana yang berisi air. Termasuk makanan juga begitu. Termasuk makanan juga. Karena kotornya itu begitu. Nah, kemudian hadis yang ke-8-nya tentang larangan menghadap kiblat saat buang air. Nah, ini nih. Ini menarik, Ustaz. Ya, menghadap kiblat. Wa Salman radhiyallahu anhu qala, dari Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kami antas takbilal kiblata bigoitin au baulin, untuk menghadap kiblat ketika goit atau baul, maksudnya ketika buang air besar dan buang air kecil tidak boleh menghadap kiblat. Au annastanjia bil yamin au annastanjia bi aqalla min salasi ahjar au annan tasjia bi roji'i au azmin, rawahu muslimin.
Hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang kepada kami ketika buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat. Kemudian beristinja cebok dengan tangan kanan pun dilarang. Atau beristinja kurang dari 3 batu, jadi minimal 3 batu. Atau beristinja menggunakan kotoran atau tulang. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bisa dilihat dalam Imam Muslimnya nomor hadisnya 262. Di sana disebutkan bahwa di sini disebutkan bahwa adanya beberapa larangan. Yang pertama dilarang menghadap kiblat, dalam hadis yang lain membelakangi kiblat. Iya. Jadi kan posisi kita itu ada di sebelah timur ya. Timur tengah itu Arab. Timur timurnya, ya. begitu. Kita Jadi, timur. tidak boleh menghadap ke barat dan tidak boleh menghadap ke timur, berarti kita buang airnya menghadap ke Utara. selatan atau ke utara gitu, untuk di posisi kita begitu. Ustaz, ya kalau misalkan pembuat itunya paham dari awal begitu saja, kita mungkin bisa menyesuaikan dengan itu. Tapi kadang ada yang tidak paham dengan ini. No penting mah asal sesuai cocok gitu kan ya. Ini dengan kondisi tanah yang terbatas. Oh pas nak kadian yang haripna. Sehingga kita mau tidak mau itu Ustaz, kadang membelakangi atau membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Itu bagaimana Ustaz? Nah, kalau tertutup itu tidak mengapa. Oh, kalau Nanti ada hadis tertutup. yang lain bahwa sahabat itu pernah noong kan, melihat, iya, melihat atau sahabat ketatayakan melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat dan Rasulullah menghadap kiblat. Pernah. Eta Gitu. di mana akhlaknya itu? Tidak sengaja mungkin ya. Oh iya. Kebetulan saja. Kemudian dilaporkan begitu untuk ilmu, tapi lapornya Iya. bukan laporan untuk yang menjelek-jelekan, bukan, tapi Iya, untuk iya. ilmu. Maksudnya adalah kok ada hadis larangan menghadap kiblat tapi Rasulullah menghadap kiblat, maksudnya boleh buang air kecil atau buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat asalkan tertutup begitu. Iya, Jadi iya. hadis ini tidak boleh buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu apabila di ruangan yang tidak tertutup begitu saat maksudnya ya. Ya zaman dahulu gitu Ustaz ya, mungkin kan tadi ya menjauh gitu Iya, kan menjauh, ya ya. dari tempat ya, disangkana teh aya nu ningali ternyata aya nu naon. Iya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini sama hadisnya tentang tidak menghadapi kiblat. Selanjutnya hadis yang doa setelah buang air besar. Iya. Wanha, dan daripadanya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Akhrajahu al-khamsah wa sahahu Abu Hatim wal Hakim. Iya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar setelah beres melaksanakan buang air besar, qala beliau berdoa ghufranaka. Ghufranaka, semoga engkau mengampuni kami gitu. Iya. Akhrajahu al-khamsah, hadis riwayat al-khamsah, wa sahahu Abu Hatim, disahihkan oleh Imam Abu Hatim wal Hakim dan al-Hakim. Di sini bisa dilihat juga di dalam Abu Daud nomor 30, At-Tirmidzi nomor 7, An-Nasa'i dalam Amal al-Yaum al-Lailah wal Lailah nomor 79, An-Nasa'i dalam Sunan Kubronya nomor 24, Ibnu Majah nomor 300 dan Imam Ahmad nomor 124. Bahkan Imam Ibnu Hibban pun meriwayatkan dalam hadisnya nomor 291. Hadis ini sahih sebagai doa. Jadi setelah buang air, termasuk buang air kecil Ustaz. Iya. Buang air besar, buang air kecil, berdoa ghufranaka. Tapi setelah bersuci. Jangan belum bersuci ini sudah berdoa ghufranaka, jangan. Jadi maksudnya setelah bersuci begitu. Setelah bersuci, setelah keluar dari kamar mandi baru berdoa ghufranaka begitu. Iya. Siap. Sedikit lagi Ustaz. Mangga, Ustaz. Kita Tenang teruskan. saja, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, Ata Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjarin. Fawajadtu hajaraini wa lam ajid salisan fataituhu bi rausatin fa khadahuma wa alqa ar-rausah wa qala hadha riksun akhrajahu al-Bukhari.
Zad Ahmadu wa Daraqutni i'tini bi ghairiha. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika buang hajat atau goid, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membawakan 3 batu. Akan tetapi Ibnu Mas'ud membawakan 2 batu dan 1 raus. Ini rausnya. Raus itu kotoran unta yang sudah mengering. Jadi kotoran unta yang sudah mengering sehingga seperti batu dibawakan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kedua batunya dan melemparkan raus, melemparkan kotoran unta yang sudah kering itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini kotor gitu, ini kotor. Kemudian dalam riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni ada tambahkan, bawakan aku selain dari raus ini begitu. Nah, jadi hadis ini, hadis yang selanjutnya yang ke-10 menunjukkan bahwa kalau tidak ada air itu boleh beristinja minimal dengan 3 batu. Dan dalam kaidah disebutkan bahwa pokok asalnya dalam buang air itu perintahnya untuk membersihkan. Perintahnya, pokok dasar perintahnya adalah untuk membersihkan, bukan menerangkan tentang jenis. Dengan demikian, fikih hadis ini menunjukkan bahwa ketika buang air itu pada dasarnya boleh membersihkan dengan apapun ketika benda tersebut sifatnya bisa membersihkan dan menyucikan. Dengan demikian, boleh juga beristinja atau membersihkan bekas buang air besar itu dengan tisu seperti di hotel misalkan. Boleh itu Ustaz ya? Boleh gitu. Berdasarkan hadis ini begitu Ustaz. Jadi pada dasarnya untuk membersihkan dan menyucikan gitu. Saya pernah waktu itu ke hotel hampir tidak ada air. Saya bingung begitu. Ternyata cara membersihkannya dengan tisu. Memang tisunya ada 2 Ustaz. Hotelnya hotel berbintang 5 atau mahal. Soalnya udah dibayarin. Dibayarin. Lain bintang 7 Ustaznya. Mun bintang 7 mah puyeng cenah obat puyeng. Jadi sulit sekali. Tempat airnya jauh begitu kan. Tempat airnya jauh ini mana? Ternyata sudah disediakan tisu tersebut ada 2, ada tisu kering dan tisu basah begitu. Dan tempat pembuangannya pun khusus begitu. Wah, ini sudah berkelas itu kan. Berkelas ya. Bahkan ada tempat pengering tangan itu kan, hangat dan sebagainya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa boleh membersihkan bekas buang air itu dengan tisu, boleh, bukan hanya dengan air. Dan bukan hanya dengan batu, jadi dengan tisu juga boleh. Siap. 2 hadis lagi. Hadis yang ke-11. Tidak boleh beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayustanja bi admin aw rausin wa qala innahuma la yutahhirani rawahu Daraqutni wa sahahahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan tulang atau dengan raus, dengan kotoran unta yang sudah mengering. Kata Rasulullah SAW, kedua benda tersebut tidak bisa menyucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan disahihkan oleh beliau. Bisa dilihat dalam Ibnu Adi juga nomor hadis 332 dan Imam Ad-Darqutni nomor hadis 56. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni. Jadi hadis ini sebagai pembatas saja, minimal beristinja itu dengan 3 batu. Dan tidak boleh dengan tulang, dan tidak boleh dengan kotoran yang bersifatnya sudah kering, itu tidak boleh. Terakhir Ustaz. Siap. Terakhir, salah satu penyebab siksa kubur karena jorok ketika buang air kecil ini yang Masyaallah. Begitu. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tanzahu minal bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu, rawahu Daraqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikanlah diri kalian dari air kencing, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu terjadi karena kencing. Ya Allah. Maksudnya kencing yang jorok di mana tempatnya di mana saja, tidak memperhatikan tempat, kemudian tidak membersihkan bekas kencingnya.
Kata Rasulullah SAW, kebanyakan orang yang disiksa kubur itu diakibatkan jorok dari buang air begitu. Jadi bisa menyebabkan adanya siksa kubur begitu. Baik. Ustaz, kayaknya udah beres nih 12 hadis. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita satu bab. Wah, luar biasa ini. Kita ringkas. Jadi Ibnu Hajar itu meringkas dari sekitar 6 kitab menjadi buku mahram, dan saya akan meringkas lagi, jadi buku mahram diringkas lagi begitu. Jadi ringkasan di atas ringkasan begitu. Saat ini ada satu pertanyaan ini yang disampaikan. Tadi kan terkait dengan ada buang air itu. Ini dari Ibu Fauziah Romlah ya. Maaf Ustadz, mau bertanya, bukankah buang air kecil jangan sambil berdiri walaupun laki-laki? Ini gimana Ustadz? Ya, sebetulnya tidak ada larangan berdiri. Jadi larangan berdiri itu ditakutkan air kencingnya kena ke pakaian. Sebab ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri. Jadi kalau dilarang, berarti kalau dilarang Rasulullah SAW tidak akan kencing sambil berdiri. Itu menunjukkan bahwa kencing sambil berdiri itu tidak haram hukumnya. Begitu. Jadi hanya untuk menjaga-jaga saja, kencing sambil duduk itu agar air kencingnya tidak kena kepada pakaian. Gitu. Apalagi memang begini Ustaz, kalau misalkan sekarang, kalau dulu mungkin Ustaz ya, ketika kencing itu langsung menyentuh tanah, menyerap gitu Ustaz. Iya. Nah, kalau sekarang itu kan ketika buang air itu karena tembok Ustaz. Apalagi kalau misalkan dilakukan sambil berdiri, ini bagi laki-laki itu otomatis pasti ada percikan. Nah, itu. Ya, ada percikan yang mungkin kita tidak sadar nempel karena pakaian kita begitu, Ustaz. Iya, betul. Betul sekali. Saya pernah waktu itu mencoba, Ustaz. Sudah beberapa kali, hampir 4 kali saya mencoba. Sengaja kaki itu dikeringkan, sengaja. Iya. Kemudian sengaja juga kamar mandi dikeringkan sehingga tidak ada air sama sekali. Maaf, ini sebagai uji coba gitu kan. Iya. Saya kencing dalam keadaan berdiri dengan agak jauh dan diketembokkan kan, ini tembok keramiknya itu kan, supaya tidak nyiprat kemana-mana. Tapi tetap ternyata masih nyiprat, masih kena kepada betis, dan betisnya itu bagian atas pun kena begitu. Ya Allah. Saya waktu itu sengaja buka celana juga gitu kan, untuk mengetahui sejauh mana daya itunya cipratannya. Padahal itu agak jauh. Dan udah berusaha supaya tidak nyiprat si air kencingnya, ternyata itu masih kena ke betis saya, Ustaz. Masih kena begitu. Ini menunjukkan bahwa setelah kita buang air kecil, kemudian itu harus dibasuh betis kita itu, karena ditakutkan ada air kencing. Dan itu diusahakan celana panjang itu harus benar-benar dikeataskan buat laki-laki begitu. Terus ada juga begini, sempat video yang beredar begitu ya. Salah satunya itu adalah bagaimana cara tadi buang air Rasulullah begitu. Bahwa satu itu memang harus dilakukan sambil jongkok. Yang kedua juga sampai akhirnya untuk meyakinkan itu sambil ngadehem begitu, Ustaz. Bahkan kalau bisa kaki kanan atau kaki kiri, saya lupa di video itu harus agak jengkek sedikit dibandingkan. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, memang ada hadisnya. Ini sengaja tadi tidak disebutkan, dia lewat ya. Karena itu bukan suatu yang harus dilakukan, bukan. Itu hadis itu menunjukkan sama saja agar tidak jadi dua penyebabnya. Yang pertama agar saluran air kencing itu lancar. Yang kedua agar tidak kena cipratan dengan cara kaki yang kanan itu diangkat begitu. Susah mempraktekkan. Kaki kanan ya, Ustaz ya? Kaki kanannya diangkat. Ada juga yang kaki kirinya begitu. Pokoknya mah intinya agar air kencing itu lancar keluarnya. Gitu. Bagaimanapun dengan beberapa cara, dan kalau kita lihat di dalam medis memang ada beberapa cara juga, Ustaz. Supaya air kencingnya lancar keluarnya. Kemudian tidak nyiprat juga ke pakaian atau ke betis. Bahkan dalam keadaan berdiri itu memang kurang baik sebetulnya. Kencing dalam keadaan berdiri itu kurang baik. Yang pertama, kurang baiknya itu akan tertekan, saluran air kemihnya itu akan tertekan sehingga tidak akan keluar semuanya gitu. Jadi yang terbaik itu sambil duduk begitu. Tapi bagaimanapun juga itu bukan apa tadi saja, karena Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dianjurkan mungkin jongkok begitu saja. Tapi kalaupun misalkan terpaksa harus berdiri, maka itu tidak masalah. Seperti itu kesimpulannya. Seperti itu.
Dan di tempat-tempat rest area atau di kampus atau dimanapun tempat air kencing laki-laki itu kan sudah disediakan sambil berdiri kan. Nah itu Ustaz yang jadi masalah Eta Ustaz. Iya, sambil berdiri. Jadi pada dasarnya berdiri maupun jongkok itu tidak jadi masalah. Yang penting bisa menjaga saja. Yang pertama menjaga adabnya. Kedua berusaha agar air kencing tersebut tidak kena kepada pakaian atau kepada tubuh kita. Itu saja intinya dari bab tentang air kencing itu. Ya, alhamdulillah. Baik, sahabat dan keluarga Harun, saya coba cek dulu ini di komen Facebook, barangkali mungkin ada yang bertanya lagi, ya. Nampaknya hanya itu saja untuk pertanyaannya. Ya. Kita coba dilihat di WA ini, apakah ada yang masuk pertanyaan? Nampaknya tidak ada juga, Ustaz. Baik. Baik, sahabat dan keluarga Harmoni, tadi sudah dibahas secara komprehensif oleh guru kita yaitu Ustaz Robi, dan alhamdulillah kita dapat ilmu baru begitu ya, banyak ilmu baru, terutama memang terkait dengan kesempurnaan Islam begitu. Saya menilai ini adalah kesempurnaan Islam di dalam segala halnya. Nepikeun ka istilahna sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, kita anggap ini ya biasa-biasa saja begitu. Kalau kata anak muda mah be aja ini terlah gitu ya. Be aja. Be aja teh apa? Be aja teh biasa aja. Oh, biasa. Kalau anak muda bukan kayak gitu. Saya nanya ke ini be aja Ustaz. Naon be aja teh biasa aja begitu ya. Nah, ini mungkin dianggap ringan, dianggap enteng, tidak bermasalah, tapi ternyata di dalam agama kita ini memiliki konsekuensi yang sangat berat. Salah satunya tadi yang ini harus kita perhatikan, istanzihu minal baul, kita harus bersuci dan bebersih tinanan dari buang air ini. Karena apa? Fa'inna mata'adzabal qabri minhu, karena sesungguhnya kebanyakan keumuman dari siksa kubur itu diantaranya adalah karena jorok dina buang hajat. Baik sahabat dan keluarga Harmoni, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya mudah-mudahan juga insya Allah nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas bab selanjutnya, Ustaz ya. Iya. Ada bocoran bab apa? Bab apa Ustaz ini? Ada Mandi babul dan hukum junub. Masya Allah. Nanti kita ketemu ini di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Babul ghusli wa hukmul junub ya. Bab tentang mandi dan hukum junub. Kumaha cara mandi Rasulullah kalau misalkan mandi junub begitu, dan selanjutnya kita nanti akan pelajari bersama guru kita yaitu Al Ustadz Robi Permana ya. Baik sahabat dan keluarga Harmoni, nampaknya untuk pertemuan kita pada hari ini cukup dulu sampai di sini, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kita ya. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari wabah penyakit yang saat ini sedang macet begitu ya. Sedang ganas begitu. Dan tentunya sahabat keluarga Harmoni, jangan lupa di-share dan juga dibagikan ini ya, karena mudah-mudahan ini bisa semakin banyak manfaat yang tersebar dari acara ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 ثنايا جاحا خد ذر زاوى ساشا صبو طلوع غفق كلا ماءها بات ثنايا جاحا خد ذر زاوى ساشا صبو وضوع غفق كلا ماءها بات ثنايا جاحا خد ذر زاوى ساشا صبو وضوع غفق كلا ماءها أوسترتك
awas tertukar. Ja dan za coba bedakan. Fa saksha awas tertukar. Ba dan na awas tertukar. Ta dan ya awas tertukar. Wa dan fa mari ulangi sekali lagi. Batathanaya jaha khoda dharaza wa sashal sobo wadha'a ghafaqa kala ma'aha. Batathanaya jaha khoda dharaza wa صبا وضاع غفاق كلا ماءها. بات ثنايا جاحا خدا ذرزا وساشا صبا وضاع غفاق كلا ماءها. أوس tertukar a dan a, awas tertukar ha dan ha, awas tertukar ya dan za coba bedakan. Fa saksha awas tertukar. Ba dan na awas tertukar. Ta dan ya awas tertukar. Wa dan fa mudah-mudahan hafal semua. Wangi apa ini? Wangi masakan. Bundaku lagi masak. Masakan ibuku gas wangi ini. Pasti rasanya enak. Sudah tentu. Yuk kita intip rahasianya. Oh, pakai kecap 3 telur ayam. Wah, ibuku harus tahu. Kalau masakannya mau enak, harus pakai kecap 3 telur ayam. Betul. Betul sekali, 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda, pencinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Kecap manis cap 3 telur ayam bisa Anda dapatkan di Lita Harmoni, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Kota Bandung. Madu Sumbawa merupakan madu alam, hasil alam Sumbawa yang sangat berguna untuk menambah stamina bagi para pekerja berat, olahragawan, dan sangat cocok untuk pemulihan stamina pasca sakit atau operasi. Madu alami Sumbawa berguna juga untuk menambah stamina bagi yang berpuasa. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmony bisa Anda dapatkan di Teras Herbal Harmony, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Bandung. Telepon 022 663 4492. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmony hanya ada di Teras Herbal Harmony.
Nikmat. Jeng Tari, lagi makan apa? Kayaknya hot banget. Ini Jeng, lihat dong. Aku lagi makan steak ayam goreng dicocol sama chili saus sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans. Enak nih, pengen nyobain jadinya. Boleh nggak? Kontraflu, sakit kepala rendah, lega rasanya. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Wih, Mamah masak kok aromanya mengundang selera banget ya. Boleh dong icip-icip. Nih Pak, cobain. Baru nyeruput kuahnya doang, dah enak begini mah. Apalagi nanti kalau masakannya udah jadi. Jelas enak dong Pak. Kan pakai kecap manis cap noni. Bisa buat masakan Sunda loh Pak. Buat bikin sate dan batagor juga jadi tambah sedap. Karena ada kecap dengan rasa manis dan sedang. Istriku memang jago milih kecap yang sedap, yang bikin makanan jadi juwos. Jadi makin cantik deh istriku. Ih, si papa genit. Kecap manis cap noni bisa Anda dapatkan di Lita Harmoni, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Kota Bandung. Kena flu, hidung bisa buntu, pilek, rezeki jadi mampet, apalagi tambah sakit kepala, panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu, kena flu, minum sana flu. Kena flu, hidung bisa buntu, pilek, rezeki jadi mampet, apalagi tambah sakit kepala, panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu, kena flu, minum sana flu. Produksi Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Kena flu, minum sana flu. Aku pun tahu BM solusinya. Khasiat nyata, wajahnya tetes mata. Sungguh BM solusinya. Sungguh tak diragukan lagi. Jadi gunakan BM sekarang juga. Sudah hadir kecap manis cap sumpit mas. Produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie bakso karena kecapnya kental dan manis. Bang, bikinin saya bakso tahu sama mie bakso ya. Bisi kedainya si Emang keburu penuh. Yang beli teh antri terus. Atuh, apa sih resep larisnya, Mang? Saya mah pakai kecap manis cap sumpit mas bu. Pelanggan teh banyak yang suka dan cocok dengan rasanya. Yang pas banget untuk bakso tahu dan mie bakso. Oh, kecap manis cap sumpit. Mas resepnya. Buruan atuh dibikin bakso tahu dan mie baksonya. Pelanggannya udah pada datang. Siap bu. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240
atau di Lita Harmoni TV, Jalan Budi nomor 42, Kota Bandung. Telepon 6634492. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Sampai dengan tahun 2021 ini, Sanatek yang bergerak di bidang penyediaan material kain dan sarung sudah berusia 26 tahun. Bermula dari 14 unit mesin, saat ini telah menjadi industri dengan lebih dari 200 mesin dengan tata kelola pabrik di Majalaya. Beberapa produksi Sanatek adalah kain cele poli PE, kain cele polikatun, kain cele akrilik, kain cele abadi poli PE, kain cele tipis, dan ada juga sarung. Untuk hasil terbaik dalam produksi material kain Sanatek menempuh beberapa proses, mulai benang gerai menjadi warna, kemudian proses tenun kain dan sarung, serta processing kainnya dilakukan oleh Sanatek sendiri. Dengan kapasitas produksi normal sebelum pandemi sekitar 200.000 meter per bulan untuk kain cele dan 500 kodi per bulan untuk produk sarung. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi terus berinovasi dan melayani dengan hati. Saya Insinyur Haji Ahmad Mustafa MT, selaku Ketua Yayasan Baitul Ansor Mahmud 1976. Kami membuka layanan berasrama dengan fasilitas asrama yang sangat baik dan fasilitas pendidikan yang sangat baik. Demikian juga kami buka layanan untuk full day school, sehingga kita harapkan siswa-siswi kita mendapatkan bekal pendidikan yang komplit, terpadu dari sisi keislaman maupun dari pendidikan umumnya. Baitul Ansor yang memiliki visi meluluskan siswa berkarakter pemimpin yang solid, mandiri, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rameza alias Gali dari kelas 1B. Dengan disiplin menghafal Al-Quran setiap hari, alhamdulillah hafalan saya sekarang sudah mencapai 20 juz dan menjuarai 5 juz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahsani, alumni dari SMP Islam Terpadu Baitul Ansor Angkatan 11. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada asatidz dan ustazah dan selaku pembimbing kami selama di SMP IT Baitul Ansor. Alhamdulillah, berkat bimbingan, wawasan, dan pengalaman serta semua pendidikan, saya dapat melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Alhamdulillah. Corona ieu teh berdampak pisan kanggo abdi sakeluargi, cocok tanam, hargana murah pisan. Kita
ambih kedah berusaha kanggo anak-anak sangkan tetap pintar. Alhamdulillah seorang kabantos ku program ieu teh. Bantos ibadah akikah dururang di kota supados berkah. Pasna langkung luar. Ya Allah, mugi akad tampi ibadah akikah dururang di kota. Ya, Abu olahraga berenang dan jogging setiap hari. Itu yang Abu lakukan. Plus makanan yang bergizi dan minuman. Kebetulan Abu ini darahnya dingin, jadi memerlukan minuman yang panas. Makanya minum ginger itu pas, segar. Ya, minum ini aja rutin. Mana ada habatnya kan di dalam. Jadi segar ya, apalagi sekarang ini lagi COVID begini. Kita daya tahan tubuh harus lebih bagus ya. Makan minuman yang sehat, yang menambahkan energi. Salah satunya minuman herbal ini, ya Surya Ginger ini jadi alternatif untuk kebugaran, supaya apa? Aman dalam aktivitas. Ya. Dalam masa pandemi COVID-19, aktivitas harus tetap kita lakukan dengan fit. Olahraga menjadi satu keharusan, satu kewajiban untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kemudian juga jangan lupa minum minuman yang sehat.